Banyaknya rumah semi permanen membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan puluhan rumah. Sejumlah warga berusaha membantu pemadam kebakaran dan menyelamatkan barang-barang berharganya dari dalam rumah yang terbakar. Sulitnya akses menuju pemukiman yang terbakar membuat petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan ke titik api. Menurut warga, sedikitnya rumah di 2 rukun warga hangus terbakar. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran. Petugas pemadam kebakaran hingga dini hari masih berjibaku memadamkan api. Ya Togi dan pemirsa, kita akan menuju ke Manggarai dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kebakaran puluhan rumah di Manggarai, Jakarta Selatan sudah ada rekan kami Yasmin Atania di sana. Ya Yasmin, bagaimana kondisi terkini di sana dan apakah api sudah padam sepenuhnya? Selamat pagi Togi Galuh dan juga pemirsa. Pasca kebakaran yang terjadi dini hari tadi di Kampung Bali Matraman, Manggarai, Jakarta Selatan. Untuk saat ini, untuk api sudah padam seluruhnya, namun masih dalam proses pendinginan. Petugas pemadam kebakaran pun terus berupaya melakukan atau mensterilisasi lokasi kebakaran sehingga bisa dipastikan bahwasanya tidak ada lagi percikan api dari sisa-sisa atau puing-puing bekas kebakaran. Adapun saat ini saya berada di salah satu titik yang difungsikan untuk lokasi pengungsian sementara, yakni di pintu masuk kereta api bandara stasiun Manggarai, tepatnya adalah di pintu barat bawah. Jadi di sini memang dijadikan lokasi pengungsian sementara bagi para korban. Di layar kaca sejumlah korban atau warga dari RW 6 maupun RW 12 di kawasan Manggarai. Saat terjadinya kebakaran di tadi. Memang berdasarkan informasi yang kami terima dari warga, adapun terkait dengan adapun terkait dengan untuk kebakaran ini memang terjadi pada dini hari tadi sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Pun terkait dengan saat ini masih ditelusuri lebih lanjut, cari tahu lebih lanjut apakah yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran yang menghanguskan cukup banyak rumah warga yang ada di sini. Dan berdasarkan informasi sementara yang kami terima, dugaan kebakaran terjadi akibat adanya korsleting listrik dari charger telepon genggam yang meledak pada saat di-charge dari salah satu rumah kontrakan warga di sini. Namun kami masih menantikan informasi lengkapnya atau informasi resmi yang nanti akan diberikan oleh pihak kepolisian usai melakukan olah TKP begitu untuk mengungkap secara pasti penyebab terjadinya kebakaran. Dan pemirsa, saat ini saya akan mencoba untuk mewawancarai salah satu korban terdampak di sini. Langsung saja kita akan bertanya kepada salah satu korban yang ada di. Selamat pagi, mohon sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita atas musibah yang terjadi. Ibu mungkin bisa di. Ibu Cici. Ibu saya jadi nggak bawa apa-apa semua, Mbak. Cuman saya nyelamatin ibu saya, anak saya, dan keluarga saya aja udah selamat. Cuman saya minta, kan semua dalam musibah semua, kena semua, saya minta bantuannya, Mbak, dari pemerintah. Biar anak saya bisa sekolah lagi. Gitu aja, Mbak. Ataupun barang berharga yang berhasil diselamatkan pada saat kejadian, tidak ada barang berharga yang diselamatkan, Bu? Apapun? Kagak, Mbak, cuman alhamdulillah sih cuman motor aja. Motor, tapi kunci motornya kebakar, Mbak. Iya, karena kunci yang motor satu lagi dikunci setang. Jadi karena panik jadi kunci motornya kebakar. Dan surat-surat yang penting saya juga kebakar. Semua dari baju seragam anak saya sama baju sama buku sekolah semua kebakar. Saya saking paniknya, Mbak, saya takut sama api. Dan juga saya kasihan sama ibu saya. Jadi saya nolongin ibu saya juga yang lagi sakit gitu aja. Ibu dan keluarga ibu, tadi kan ibu menjelaskan untuk nolong ibu dulu yang lagi sakit. Ibunya sendiri ada di mana?
Ibu saya bisa Mbak sama adik saya juga nggak tahu di mana. Namanya lagi penuh begini, saya nggak bisa nyari Mbak. Kaki saya gemeter, saya udah capek Mbak. Apa kabar dengan ibunya Mbak? Ada tadi miss call ke saya, ada di urusan katanya Mbak deket Indomaret. Tapi nggak tahu saya di mananya Mbak. Saya nggak nyari, yang penting keluarga saya udah ngumpul, tapi ibu saya ada, sama adik saya, sama suami saya, anak saya, udah buat alhamdulillah gitu aja Mbak. Iya, gitu aja Mbak. Lokasi rumah ibu sendiri ini berdekatan dengan titik awal mula api muncul atau seperti apa buat info? Di belakang Mbak berdekatan, itu aja asap udah masuk, berdekatan. Di depannya kan saya belakangnya udah berdekatan, jadi saya mau nyelamatin kayak apapun, saya juga panik Mbak, dan juga suami saya nyelamatin yang ada api itu. Ya udah saya nggak bisa bawa apa-apaan gitu aja Mbak. Diri dari keluarga ibu ya. Gimana gas saya keluarin, gas tabung, gas. Jadi posisi ibu lagi tidur dibangunnya oleh suami, sempat mendengar adanya dentuman atau seperti suara ledakan? Kagak ada Mbak, kagak ada. Cuman asap doang masuk ke dalam rumah gitu aja. Ingin disampaikan kepada pemerintah dengan situasi ibu sekarang tidak ada harta berhasil diselamatkan. Iya, saya minta sama Bapak pemerintah semua, tolong bantuannya bagi yang kena musibah kebakaran. Buat saya, buat semuanya Mbak, bantuannya aja yang saya perlu Mbak, biar anak saya juga sekolah lagi gitu aja. Terima kasih banyak Ibu Cici atas waktu dan informasinya tadi. Semoga keadaan Ya, baik. baik. Gi Galuh dan juga pemirsa, itulah tadi wawancara kami dengan salah satu korban kebakaran di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan ini. Dan memang tadi berdasarkan informasi yang diterima, kebakaran berlangsung sekitar pukul 2 pagi dan berlangsung begitu cepat, dan korban pun berusaha untuk fokus menyelamatkan diri beserta keluarga tanpa membawa barang-barang berharga, kecuali tadi ada motor dan juga mengeluarkan tabung gas begitu. Dan diharapkan memang warga di sini ataupun para korban terdampak kebakaran ini dapat segera mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Yasmin Natania melaporkan langsung dari kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Dan itu bisa itu dia informasi terkini dari kebakaran yang terjadi di Manggarai pada pukul 2.30 pagi tadi pagi ya. Dan telah disampaikan oleh Yasmin Natania bahwa api sudah padam ya. Jadi diketahui tadi ada 2 RW yang menjadi korban akibat kebakaran ini. Jadi diperkirakan ada ratusan orang yang menjadi korban, dan sementara mereka masih mengungsi di pengungsian sementara, yaitu di Selasar Stasiun Manggarai ya, yang menuju ke arah bandara. Semoga peristiwa ini segera mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun orang-orang sekitar juga untuk bisa memberikan bantuan sementara, yang bantuan darurat untuk sementara, mungkin kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan premier lainnya.